Pengakuan mengejutkan kerabat saat pertama kali melihat sejoli tewas di kamar kos lantai 2 kawasan Jalan Sidosermo Gang 12, Sidosermo, Wonocolo, Surabaya. Sebelumnya warga setempat dihebohkan dengan penemuan jasad sejoli kamar kos tersebut pada Kamis, 10 April 2025. Adapun korbannya adalah wanita berinisial Na, 31, warga Tunggun Jagir, Mantup, Lamongan, yang berprofesi sebagai perawat di sebuah rumah sakit swasta kota Surabaya. Sedangkan, korban prianya berinisial LH, 28, warga Palenggaan, Pamekasan, yang bekerja sebagai pengusaha dan sedang menempuh pendidikan magister bidang hukum di sebuah kampus swasta Surabaya. Menurut saksi sekaligus sepupu Na, Nur Aprilianti, dirinya mengetahui adanya beberapa barang bukti seperti alat suntik dan 2 botol kecil ampul bekas cairan obat, dari keterangan yang disampaikan pihak kepolisian seusai melakukan olah TKP. Bukti alat suntik dan beberapa ampule obat tersebut tergeletak di dekat jasad kedua korban yang berbeda posisinya. Alat suntik tersebut tidak sedang dalam keadaan menancap pada bagian tubuh kedua korban. Saat disinggung isi, jenis dan takaran ampul obat tersebut, Aprilianti mengaku tidak mengetahuinya. Diinfoin cuma ada suntikan di sampingnya. Ada jarumnya. Katanya ada beberapa ampul. 1 atau 2 ampul. Tapi gak tahu obatnya apa. Itu tabung cairan obat, ujarnya saat ditemui awak media di depan lokasi kejadian. Jasad korban LH dalam posisi terlentang. Sedangkan, Na tergeletak dalam keadaan tertelungkup di dekat bagian tubuh sisi bawah pacarnya. Mengenai kondisi busana yang melekat pada tubuh keduanya, menurut Aprilianti, keduanya jasad masih tampak mengenakan pakaian. Kondisinya sudah kayak gitu. Cowok terlentang, cewek tertelungkup. Cowok gini, terlentang, cewek gini, tertelungkup posisi menempel pada bagian tubuh sisi bawah cowoknya. Iya, masih berpakaian, katanya. Lalu mengenai dugaan penyebab meninggalnya kedua korban, sesuai penjelasan pihak kepolisian yang sempat didengarnya. Aprilianti mengaku, pihak kepolisian belum memberikan penjelasan perihal itu, karena masih harus menunggu proses autopsi di RS Bayangkara Surabaya. Dia berharap, melalui proses autopsi tersebut, penyebab pasti kematian kedua korban dapat diungkap secara terang. Kurang tahu, belum diinfoin, katanya diinfoin nanti akan autopsi dulu. Penyebab kematian diketahui sejelas-jelasnya, ungkapnya. Namun, setahu Aprilianti, korban Na tidak sedang menderita sakit kronis yang kerap kambuh secara berkala. Hanya saja, ia mengetahui kebiasaan korban Na yang kerap melakukan metode perawatan medis secara mandiri tatkala kondisi kesehatannya sedang drop. Korban Na bakal menyuntikkan cairan obat tertentu, atau melakukan infus cairan obat kepada tubuhnya sendiri. Sejauh ini, Aprilianti menganggap, kebiasaan yang dilakukan sepupunya itu masih terbilang wajar, mengingat latar belakang pendidikan dan profesi dari korban Na sendiri merupakan perawat.